Jika kita melihat bahwasanya Allah jadikan perempuan itu, istri maksudnya, sebagai tempat untuk laki-laki mendapatkan sakinah. Kalau istri tidak ada, tiada sakinah bagi laki-laki. Oleh sebab itu kadang-kadang kalau kita melihat kemampuan perempuan yang ditinggal oleh suaminya, baik karena cerai atau karena wafat, seorang wanita lebih mampu untuk menjaga dirinya sendirian tanpa suami, tanpa laki-laki. Tapi jangan harap suami boleh tahan tanpa istri. Kalaupun ada mungkin dibilang, dan itu boleh dibilang dengan jari, karena letak sakinah yang ada pada laki-laki itu adalah pada perempuan, dia tak boleh tahan tanpa istri. Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan zatnya yang maha agung kepada hamba-hambanya. Tujuan daripada Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan zatnya yang maha agung kepada hambanya, agar supaya hamba ini beriman kepada Allah, agar supaya hamba ini mendekatkan diri kepada Allah, supaya hamba ini bersyukur kepada Allah. Allah memperkenalkan zatnya kepada hambanya melalui nikmat-nikmat yang diberi, sehingga setiap nikmat yang didapat oleh setiap makhluk hendaklah menyadari dan meyakini serta mengetahui, mengimani, mempercayai bahwasanya setiap nikmat itu datang daripada Allah. Karena tiada mana-mana makhluk yang menciptakan nikmat, karena makhluk ini diadakan setelah segala yang diperlukan oleh makhluk itu diciptakan dahulu oleh Allah. Bumi ini dicipta oleh Allah sebelum manusia. Lautan, air, sungai dicipta oleh Allah sebelum manusia turun ke atas muka bumi ini. Binatang, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan serta biji-bijian dicipta dulu sebelum manusia menempati bumi. Oksigen dan juga segala keperluan yang diperlukan oleh manusia di atas muka bumi sudah ada sebelum manusia dicipta. Bermakna ketika diciptakan oleh Allah dan diturunkan ke bumi, mendapati segala benda itu ready. Segala-galanya ada untuk manusia. Dengan demikian apa yang didapat oleh manusia, baik itu membangun bangunan pencakar langit daripada besi, yang menciptakan besi Allah juga. Membangun bangunan daripada batu bata atau semen, yang menciptakan batu juga Allah subhanahu wa ta'ala juga. Segala apa yang ada di bumi dimanfaatkan oleh manusia, dibuat apa saja, buat bangunan, buat buat kereta, buat segala-galanya diambil daripada kekayaan yang Allah sudah letakkan di atas bumi dan di bawah bumi. Manusia hanya memanfaatkan dan menggunakan. Dengan begitu manusia bukan mencipta besi, manusia bukan mencipta batu, tapi semuanya sudah ready. Hanya manusia mengolah saja apa yang sudah disediakan oleh Allah. Emas bukan manusia yang cipta, sudah diletakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuknya jadi kalung, jadi anting, jadi cincin, semua manusia yang buat, tapi bukan manusia yang cipta itu emas. Dan dengan demikian manusia tidak buat apa-apa. Hamba manusia memanfaatkan apa yang dicipta oleh Allah. Namun manusia erogan, tidak bersyukur, kufur nikmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diingatkan oleh Allah nikmat demi nikmat agar supaya manusia kembali kepada Allah. Ahibbullaha lima yaghdhukum bihi min ni'amih. Cintailah Allah karena Allah memberi nikmat kepada kamu. yakni Allah memerintahkan kita untuk cinta kepada Allah dengan kita bertafakkur tentang nikmat yang diberi. Wal insan jubila ala hubbi man ahsana ilaih. Sifat semula jadi manusia ini akan sayang kepada sesiapa yang berbuat baik kepada dia. Maka bila sifat sayang akan timbul kepada sesiapa yang berbuat baik kepadanya, siapa yang lebih banyak berbuat kebaikan kepada manusia lebih daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab yang demikian Allah menampakkan nikmatnya, mengajak manusia bertafakur tentang nikmat untuk insaf, untuk kembali dan bersyukur, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan untuk kamu rumah-rumah kamu. Ada manusia buat rumah daripada kayu, yang cipta kayu Allah.
Manusia cipta rumah daripada batu, yang cipta batu adalah Allah. Manusia buat rumah daripada besi, yang cipta besi juga adalah Allah. Oleh sebab itu dikatakan di sini, Allah yang menjadikan untuk kamu rumah-rumah kamu. Yang bangunkan manusia, arsiteknya manusia, kontraktornya manusia, yang beli semen manusia, ya kan, yang beli batu manusia, yang beli kapur manusia, yang beli pasir manusia. Tapi yang cipta pasir bukan manusia, yang cipta besi bukan manusia, yang cipta batu bukan manusia. Jadi manusia memanfaatkan apa yang dicipta oleh Allah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah yang menjadikan untuk kamu rumah. Bukan Allah yang membangun manusia, tapi yang dimanfaatkan oleh manusia untuk bangun rumah daripada ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan. Kalau dijadikan rumah itu sebagai sakan. Sakan itu namanya diddul harakah. Sakan itu namanya tenang, diam. Itu sakan atau sukun. Jadi dijadikan rumah ini tempat untuk orang tenang dan kurang bergerak. Dengan demikian, di luar rumah tempat untuk bergerak, bekerja ke sana, ke sini, mencari rezeki. Di rumah untuk sukun, untuk tenang, untuk kurang bergerak, untuk rehat. Itulah fungsi daripada rumah yang menjadi keperluan asas kepada manusia untuk rehat. Kalimat sakan ini dinisbahkan di dalam Al-Quranul Karim kepada beberapa hal. Yang pertama adalah kepada rumah untuk mendapatkan sukun, ketenangan. Dan juga ada ketenangan yang dijadikan oleh Allah kepada istri, yakni ketenangan yang ada pada lelaki itu pada istrinya, ketenangan kepada orang yang bekerja itu di rumahnya. Jadi manusia perlu tenang, baik tenang ketika berada dalam rumah, yaitu tenang pada tubuh badan, dan juga tenang bersama dengan istri, yaitu ketenangan hati dan jiwa. Dengan demikian, ketenangan terdapat kepada dua bahagian. Ketenangan yang bersifat jasmani dan ketenangan yang bersifat maknawi, spiritual. Ketenangan yang bersifat jasmani, ya rumah tadi. Dan kita dah letih kerja kat luar, balik rumah untuk rehat dan tenang. Ketenangan spiritual adalah ketika mendapati di rumah istri yang kalau menjadi wasilah ketenangan kepada suaminya daripada keletihannya balik rumah, nampak senyum rapi indah, hilang letih. Di rumah bila didapati suaminya dalam keadaan stres, di luar balik rumah ada yang menenangkan di rumah. Dengan demikian di rumah ini ada dua ketenangan. Ketenangan jasmani, tempat untuk berteduh. Ketenangan yang paling penting sekali adalah ketenangan hati dan jiwa bila mendapati yang di rumah menjadi sebab ketenangan yang hakiki. Ada kalanya ketenangan yang jasmani akan terjejas menjadi perang jika yang ada di dalam rumah tidak menenangkan, sehingga laki-laki tak mau balik rumah karena tiada ketenangan di dalam rumah. Tetapi bila yang di dalam rumah itu ketenangan yang hakiki, yaitu istri yang salehah yang baik, hatta rumahnya itu hanya satu bilik, hatta rumahnya rumah studio, disitulah dapur, disitulah bilik, disitulah untuk sembang-sembang, akan tetap ia tenang bila dirasa ketenangan yang hakiki, yaitu ketenangan hati dan jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim mengenai ketenangan pada istri yang menjadi wasilah ketenangan kepada hati dan kepada jasmani. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah menjadikan kamu berpasang-pasangan. Apa tujuannya? Supaya kamu laki-laki litaskunu,
sakan, sakinah, sukun, tenang, tentram, ilaiha, kepadanya istri kamu. yakni dijadikan pada ayat ini ketenangan yang didapat oleh laki-laki itu adalah pada istrinya. Ketenangan di sini saya katakan dari awal tadi adalah ketenangan spiritual. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman mengenai istri yang menjadi wasilah ketenangan hakiki pada suami. Huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dialah Allah yang menciptakan kamu daripada satu, yaitu Adam alaihissalam, dan menjadikan daripada Adam pasangannya, yaitu Siti Hawa. Apa tujuannya? Liyaskuna ilaiha, agar supaya Adam sakinah dengan Hawa. Nabi Adam ini dicipta oleh Allah tersedia segala-galanya yang penuh dengan kenikmatan, yaitu di surga. Apa kurang lengkapnya surga? Lengkap. Hanya ketika Nabi Adam hidup seorang diri tanpa ada istri, maka tetap rasa sunyi. Maka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasangannya. Dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala makhluk yang menemani Adam bukan laki-laki. Walaupun kalau ada laki-laki dia akan rasa ditemani. Bukan dijadikan anak laki atau kawan atau saudara laki-laki. Kan kalaupun diciptakan laki-laki kan ada teman juga, tidak seorang. Tapi bukan laki-laki. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala perempuan. Tapi sifat perempuan itu bukan sebagai anak, bukan sebagai saudara perempuan, bukan sebagai ibu, walaupun perempuan. Karena statusnya anak, ibu dan juga saudara tidak sama berstatus sebagai istri. Jadi dijadikan oleh Allah di dalam surga untuk Adam pasangannya bukan laki-laki, tetapi perempuan, bukan sembarang status pada perempuan, tapi berstatus sebagai istri. Karena sakinah itu akan didapat pada istri, yang hakikat sakinah itu ada padanya, yang kalau pada yang lain tidak sama seperti sakinahnya seorang lelaki bersama dengan istrinya. Jadi dengan demikian kita memahami di dalam Al-Quranul Karim bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk Adam di dalam surga, walaupun kenikmatan ada di situ, dijadikan oleh Allah pasangannya perempuan dan berstatus sebagai istri. Bukan anak perempuan, bukan saudara perempuan, bukan ibu. Di sini kita mendapati betapa pentingnya peranan perempuan sebagai istri terhadap suaminya. Yang lebih menakjubkan lagi pada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khalaqa minha." Allah menciptakan perempuan daripada laki-laki. Allah menciptakan Siti Hawa daripada sulbi Nabi Adam, yakni daripada laki-laki. Apa makna dalam hal ini menciptakan perempuan daripada laki-laki? Supaya masing-masing menjadi bahagian kepada yang lain, yang tidak sempurna satu daripada yang lain. Laki-laki tidak sempurna tanpa perempuan, perempuan juga tidak sempurna tanpa laki-laki. Wa khalaqa minha zawjaha, dan diciptakan daripada laki-laki zawjaha, pasangannya, yaitu perempuan. Yakni seakan-akan ingin diberitahukan status istri itu bahagian daripada suami, dan suami itu bahagian daripada istri, yang tidak lengkap salah satu daripada keduanya tanpa yang lain. Bila seseorang memahami hakikat perhubungan rumah tangga suami istri sebagaimana diuraikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perang dunia ketiga dalam rumah tangga. Yang ada adalah saling ingin memberi. Karena tidak mungkin seseorang itu akan menyakiti tangannya sendiri, karena ini bahagian daripada dirinya, yang kalau dia sakit semua anggota badan akan sakit. Dia tak akan menyakiti kakinya, kepalanya, matanya, karena ini anggota badannya sendiri.
Bila disikapi pasangan bahagian daripada dirinya, dia tak akan sakiti. Justru kalau sakit akan diobati. Tangan kita sakit, apa kita buat? Ya kita obati. Pasangan kita bila bikin hal dan menyakitkan, kita ubat, kita rawat. Bukan justru kita letakkan minyak di atas api. Tapi ini teori dan praktikal kadang-kadang tidak sesuai. Ya, Allah explain seperti itu. Tapi yang menjadi penghalang kepada manusia adalah pemahaman terhadap objektif hubungan antara laki dengan perempuan dan praktikalnya dan perlawanan kepada hawa nafsunya. Hadza uraian di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan sedemikian rupa antara laki-laki dan perempuan dalam perhubungannya? Jika kita melihat bahwasanya Allah jadikan perempuan itu, istri maksudnya ya, sebagai tempat untuk laki-laki mendapatkan sakinah. Kalau istri tidak ada, tiada sakinah bagi laki-laki. Oleh sebab itu kadang-kadang kalau kita melihat kemampuan perempuan yang ditinggal oleh suaminya, baik karena cerai atau karena wafat, seorang wanita lebih mampu untuk menjaga dirinya sendirian tanpa suami, tanpa laki-laki. Tetapi jangan harap suami boleh tahan tanpa istri. Kalaupun ada mungkin dibilang, dan itu boleh dibilang dengan jari, dan bukan menjadi satu ukuran. Tapi kebanyakannya karena letak sakinah yang ada pada laki-laki itu adalah pada perempuan, dia tak boleh tahan tanpa istri. Kan anak perempuannya ada, saudara perempuannya pun ada, mungkin pembantu pun boleh ada juga. Iya, memang dia punya duit, boleh panggil 90 pembantu, boleh sediakan semuanya. Tapi tetap tak sama status dengan istri. Fahim tom? Jadi dengan demikian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan dalam rumah tangga itu adalah pada istri. Istri itu memainkan peranan ketentraman, sakinah pada suaminya. Istri pula komplain, kenapa kita pula yang kasih senang dia tak boleh kasih senang kepada saya ke? Bila istri bikin senang kepada suami, confirm dia akan senang. Itu sudah auto. Bila ingin senang, senangkan suaminya. Maka ia akan hidup senang dengan fitrah yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara keduanya. Dengan demikian dijadikan perkahwinan itu bukan semata-mata untuk menjadi sebab pengimarahan bumi dengan adanya zuriyah, walaupun itu salah satu tujuannya. Walladzi ansha'akum fil ardi wasta'marakum fiha. Dia menciptakan kamu di atas muka bumi dan ingin diimarahkan bumi ini dengan kamu. Apa maksud bumi diimarahkan dengan kamu? Ya dengan adanya zuriyah. Zuriyah tidak akan muncul kecuali melalui perkahwinan. Itu salah satunya. Tapi hakikat daripada perkahwinan inti juga adalah sakinah. Sehingga hatta kadang-kadang orang itu tidak punya zuriyah, tapi sakinah ada. Apa sebab? Pasangannya ada. Oleh sebab yang demikian dijadikan perkahwinan itu wasilah untuk mendapatkan sakinah secara spiritual, yaitu ketenangan dalam hati dan jiwa bagi laki-laki, dan juga ketenangan yang bersifat material dalam arti khidmatnya, layanannya, mendapatkan anaknya dan zuriyahnya. Itu bagian asbab-asbab juga yang mencipta suasana sakinah di dalam rumah. Kalau kita melihat dalam kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkahwinannya dengan Siti Khadijah, mula daripada Nabi berkahwin dengan penuh keindahan sampailah 15 tahun diangkat menjadi Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, bermula cabaran demi cabaran dilalui oleh baginda Rasulullah. Selama 10 tahun
setelah kenabiannya, Siti Khadijah menyaksikan dugaan demi dugaan, gangguan demi gangguan yang dihadapi oleh beliau melalui suaminya, melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicaci baginda Rasulullah, dimaki, dituhmah, diperangkap, diletakkan najis di atas tubuh badannya, dicekik, dipukul, dilempar. Dugaan ini semua yang dihadapi oleh Nabi di luar, tapi yang memberi kekuatan kepada Nabi di dalam. Bila balik ke rumah, yang menenangkan Nabi itu Siti Khadijah. Bila balik ke rumah, yang meringankan beban yang dihadapi di luar oleh Nabi, Siti Khadijah. Satu orang. Belum lagi jaga anak itu Siti Khadijah. Bayangkan, di embargo, di boykot selama 3 tahun sampai kelaparan, Siti Khadijah itu tegar. Siti Khadijah itu tak termasuk daripada orang yang kena boykot atau diembargo. Dia boleh duduk dengan family-nya, sebab yang diembargo adalah Rasulullah dan Bani Hashim. Dia boleh duduk dengan family-nya. Tapi itu tidak dilakukan olehnya. Dia duduk dengan baginda Rasulullah karena dia tahu ini Nabi, ini suami saya memainkan peranan sebagai istri, senang dan juga susah, suka dan juga duka. Tidak egois untuk mencari ketenangan pada diri sendiri tanpa peduli kepada pasangannya. Dia tahu saya tak sempurna tanpa dia, dia pun juga tak sempurna tanpa saya dalam kehidupan rumah tangga sebagai suami istri. Sebagai contoh kepada kaum muslimin dan kepada umat manusia, seperti mana lelaki tidak boleh sempurna tanpa istri. Walaupun baginda Rasulullah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan boleh cukup baginda Rasulullah tanpa sesiapapun juga. Mula daripada kecil, alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah kamu dalam keadaan yatim, Allah jaga kepada kamu, kecilnya dijaga apalagi dewasanya. Tetapi di sini ingin ditunjukkan betapa pentingnya peranan seorang istri kepada suaminya, sehingga Siti Khadijah enggan meninggalkan Nabi keseorangan ketika diembargo dan diboykot, walaupun melihat dan menyaksikan segala macam kesusahan yang dilihat, baik kepada baginda Rasulullah atau kepada anak-anaknya. Yang diembargo kan termasuk anaknya Nabi di situ, yang lapar kan termasuk anaknya Nabi juga waktu itu. Jadi menjadi penenang kepada suaminya, Rasulullah menjadi penenang juga dengan melihat anak-anaknya yang juga dalam keadaan kesusahan waktu itu. Perempuan, kekuatannya luar biasa. Katanya ketika baginda Rasulullah banyak menyebutkan kenangannya dengan Siti Khadijah, lalu Siti Aisyah cemburu dan mengatakan kepada Rasulullah, kenapa kamu sebut perempuan tua yang engkau digantikan oleh Allah dengan yang lebih baik daripadanya? Maksudnya kepada dirinya lah. Katanya, wallahi ma abdalani Allahu khairam minha. Tidak, Allah tak gantikan untuk saya yang lebih baik daripada Siti Khadijah. Dia beriman kepada saya ketika orang kufur pada saya. Dia percaya kepada saya ketika orang mendustakan saya. Dia tolong pada saya ketika orang tidak mahu tolong pada saya. Dia korbankan hartanya untuk saya, orang lain tak mahu membantu kepada saya. Dan saya dianugerahkan anak daripada dia, sementara daripada istri saya yang lain tidak ada. Saya dianugerahkan rasa cinta oleh Allah kepada dia. Kata baginda Rasulullah memuji kepada Siti Khadijah. Kata Siti Aisyah, andailah aku tak cakap dia puji-puji itu, katanya. Ya kan, orang kalau lebih daripada satu, jangan puji istrinya di hadapan yang lain. Tapi karena yang memulakan Siti Aisyah, suruh bagi tahu kedudukan Siti Khadijah oleh Nabi SAW kepada Siti Aisyah. Dan yang menarik adalah yang cerita hadis ini Siti Aisyah sendiri. Gentle, jujur. Walaupun yang dipuji itu adalah madunya, tapi dia yang cerita. Kita tahu kisah Siti Khadijah banyak daripada Siti Aisyah. Paham tak? Ada bagaimana Siti Khadijah menjadi sebab sakinah
pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau baginda Rasulullah tanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling kamu sayang?" Yang bertanya sahabat. Kan bayangan orang kalau bertanya siapa yang paling disayang, mungkin Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, wala sahabat-sahabat yang lain, wala Hasan dan Husain. Tapi tahu apa jawabannya bagi kita tanya, siapa orang yang paling kamu sayang? Kata baginda Rasulullah, Aisyah. Disebut istrinya. Kenapa tak sebut yang lain? Sakinahnya itu bercerita tentang sakinah, bagaimana seorang suami itu mendapatkan sakinah sehingga yang diingat olehnya adalah istrinya. Faham tak? InsyaAllah istri-istri semua baik semua, insyaAllah jadi sakinah semua ya Rabbal Alamin. Gal kata baginda Rasulullah SAW, Aisyah. Kata sahabat, yang laki-laki Rasulullah, kalau begitu ayahnya, Abuha. Tapi Nabi sebut siapa dulu? Istrinya. Fahimtum? Walihada di antara hal yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, nikmat surga adalah kumpul keluarga. Nikmat surga kumpul dengan keluarga. Satu hari itu ada saya cerita dengan satu orang kan, di antara nikmat surga itu adalah orang akan berjumpa dengan istrinya dan akan masuk surga sama-sama. Habib cukup di dunia saja Habib, tak payah lama. Di sana mau cari yang lain, bidadari katanya begitu. Wallah kalau yang dimaksudkan dia adalah nak kata bidadari itu lebih baik daripada istrinya, lah kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan, bukankah kenikmatan surga itu kenikmatan yang paling tinggi dan paling sempurna? Lah kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan di antara nikmat surga itu kumpul dengan keluarga? Ya pasti di situ nikmat yang paling nikmat lebih daripada yang lainnya. Mungkin dia banyak gaduh di rumah aku, dia kata khalas cukup di dunia Habib, nanti di akhirat cari yang lain katanya. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'." Orang-orang yang beriman diikuti oleh keturunannya dalam iman, maka kami kumpulkan mereka tanpa dikurangkan pahala orang-orang yang lebih pahala daripada yang lainnya. Yakni kalau atuk berada tingkat surga yang atas, cucunya atau di bawah, atau anaknya berada surga di bawah, maka akan dikumpulkan. Takkan bapak kumpul dengan anak emaknya, tidak. Kan mesti kumpul juga anak, sebabnya orang tua, bukan sebab bapak saja, emak juga. Kumpul maksudnya semua dikumpulkan. Lah itu Allah Subhanahu wa taala beritahu demikian, kumpul dengan keluarga. Fahim tom? Kalau tidak ada nikmat pada keluarga di surga, maka tidak akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu pemberian untuk kumpul dengan keluarga di surga. Di sini kita belajar hal penting. Kalau nikmat di surga kumpul dengan keluarga, maka jadikan surga dunia itu dengan keluarga juga. Mengalah bukan kalah, sabar bukan dihina, lebih menjaga keharmonian bersama daripada ingin menang kepada yang lain. Jadikan kehidupan rumah tangga ini saling melengkapi dan bukan saling menyaingi. Mana hak saya, bagi. Aku bagi hak kamu, kalau kamu bagi hak aku. Ini apa namanya? Perang dingin namanya kalau begitu. Kita di dalam Al-Qur'anul Karim diperintahkan oleh Allah dalam perhubungan rumah tangga, hatta kalau sudah cerai pun juga suami istri, katanya wala tansawul fadla bainakum. Kalaupun pasangan suami istri bercerai dengan asbab-asbab yang apa namanya berbagai, kamu jangan lupakan kebaikan yang ada kepada kamu dahulu.
Tentunya dalam berkahwin itu ada hal-hal yang baik juga. Katanya hatta cerai pun juga, kamu jangan lupakan apa-apa yang baik yang pernah ada antara kamu. Wala tansaul fadla bainakum. Jadi dasarnya dalam kehidupan rumah tangga ini, hatta berpisah pun juga masih diperintahkan hal-hal yang elok dalam hubungan rumah tangga. Apatah lagi kalau masih ada dalam ikatan sebagai suami istri. Fahimtum? Walihada kenapa yang ditegur oleh Nabi SAW kepada perempuan bahwasanya ramai penghuni neraka itu daripada kalangan perempuan. Katanya Rasulullah, kenapa perempuan banyak? Sebab kamu yakthurnal li'an wa yakthurnal ashir. Yakthurnal li'an suka melaknat dan memaki. Yang kedua, ingkar, lupa ihsan kepada suami. Yang diingati apa yang dia nak, bukan apa yang sudah diberi. Fahim tom? Hadza berkenaan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan sakan atau sakinah dalam rumah daripada dua, yaitu rumah dan juga istri.